Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti. Di sini saya akan meringkas atau mereview dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu materi Technopreneurship. Di sini ada 4 bahasan materi, yaitu yang pertama materi dari PowerPoint, lalu yang kedua ada materi bacaan 1 sampai dengan 4, dan juga ada materi dari YouTube, yaitu ada 1 dan juga 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari sekian banyak materi yang telah saya ringkas dan telah saya baca. Dari kesekian banyak materi, materinya tidak jauh berbeda, yaitu membahas tentang peranan penting teknologi untuk bidang bisnis atau technopreneurship. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi dari PPT, yaitu membahas terkait dengan konvergensi dalam dunia bisnis dan juga teknologi, di mana konvergensi dalam dunia bisnis dan teknologi semuanya serba teknologi. Jadi bagi kalian para technopreneurship yang ingin membangun sebuah bisnis, kalian harus bisa menggunakan teknologi yang ada, apalagi di era digital seperti saat ini. Lalu dari materi bacaan dari halaman 1 sampai dengan 4, semuanya membahas tentang peran penting teknologi informasi dalam dunia bisnis. TI sendiri digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan baik di bidang ekonomi maupun di bidang akademik, di mana dalam dunia TI dimanfaatkan untuk perdagangan yang biasa kita sebut sebagai e-commerce. Sekarang banyak sekali ya e-commerce anak muda yang bisa membuat bisnis dengan ide dan juga kreasinya masing-masing. Nah, dalam materi ini membahas terkait bagaimana sih pentingnya teknologi untuk membantu proses bisnis tersebut. Apa saja sih peranan penting teknologi informasi? Yang pertama yaitu adalah mempermudah cara komunikasi, yang kedua memberikan pengetahuan dan sumber informasi, yang keempat manajemen data, yang kelima sistem informasi manajemen, yang keenam ada CRM atau Customer Relationship Management, lalu yang ketujuh ada aktivitas bisnis 24 jam. Dari sekian banyak peranan penting yang telah saya sebutkan, di situ memiliki function atau fungsinya masing-masing. Seperti saya ambil contoh, yang pertama mempermudah cara komunikasi. Mempermudah cara komunikasi. Kita namanya bisnis pasti akan melakukan sebuah komunikasi dengan pelanggan atau customer kita. Nah, inilah fungsi peranan penting TI. Salah satunya mempermudah proses komunikasi. Dengan adanya teknologi, bantuan teknologi, kita tidak akan kesulitan. Seperti di mana sekarang teknologi sudah berkembang, seperti ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi Messenger, semuanya akan jauh lebih mudah. Ada juga IG, di mana semuanya akan membantu proses bisnis yang telah berjalan, sehingganya komunikasi antara pelanggan dan juga owner atau pemilik daripada produk tersebut akan jauh lebih mudah. Lalu selanjutnya, setelah daripada peranan penting teknologi, di sini saya juga akan menyampaikan materi, yaitu yang berasal dari materi YouTube. Yang pertama, di mana materi tersebut disampaikan oleh pembicara ternama, yaitu Bima Yudhistira Adinegara, yang membahas terkait tren milenial dan industri 4.0. Dalam sebuah tren milenial dan industri 4.0 pasti melibatkan banyak orang yang telah terkemuka atau orang yang telah berhasil dalam mencapai sebuah bisnis. Nah, pada materi ini disampaikan oleh Bima Yudhistira Adinegara, salah satu peneliti terkenal yang ia telah berpengalaman dalam dunia bisnis. Di sini ia menyampaikan terkait tema kecilnya tren milenial di industri 4.0. Apa sih kecilnya milenial tren di industri 4.0? Kecilnya tren milenial di industri 4.0, biasanya para anak muda takut untuk menyampaikan ide bisnis yang telah dimiliki. Alasannya seperti kurang modal, tidak ada rencana, terus tidak memiliki channel, dan lain-lain. Padahal sebenarnya apabila kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita memiliki tekad dan juga memiliki planning yang jelas, pasti akan ada jalan. Karena untuk saat ini perkembangan teknologi sudah sangat banyak sekali. Jadi untuk mengakses informasi terkait bagaimana sih ide dan juga cara untuk menjalankan sebuah bisnis itu akan jauh lebih mudah. Nah, di sini apa sih penyebab kecilnya tren milenial di industri 4.0? Dari materi yang telah saya simak dan juga dari materi yang telah saya ringkas, yaitu biasanya karena kurangnya ada rasa percaya diri. Lalu apa sih yang dijual oleh perusahaan agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar? Yaitu ada penjualan digital berupa data. Data sendiri menjadi salah satu ikon penting untuk berjalannya sebuah bisnis agar customer itu bisa percaya dengan produk yang kita tawarkan, seperti itu. Karena produk tidak melulu hanya saja kita menjual produk lalu mendapatkan income. Tidak seperti itu, tapi kita butuh dalam produk tersebut ada data yang real yang dapat dipercaya untuk membuat para pelanggan yakin bahwasanya produk ini memang terpercaya dan produk ini memang pantas untuk dibeli, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada loncatan daripada research based dan juga knowledge economic, di mana data kita diolah baik dari perilaku dan juga baik dari data yang sudah ada dalam sebuah big data atau artificial intelligence.
Lalu yang ketiga ada valuasi, dan juga selanjutnya ada bagaimana cara untuk kita menghadapi masalah atau problem yang ada dalam sebuah bisnis yang telah berjalan. Baiklah, dari beberapa materi yang telah saya sampaikan di materi YouTube yang pertama tadi, mencapai dengan valuasi, lalu selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang harus kita hadapi adalah yaitu kita berani untuk menghadapi sebuah tantangan, atau kita harus siap akan adanya sebuah tantangan untuk bisnis kita yang akan berjalan seperti itu. Lalu hal apa yang harus kita siapkan? Dari materi yang telah disampaikan oleh Bima Yudhistira Adinegara, beliau mengatakan menghadapi tantangan harus siap dengan investasi dan juga tabungan. Startup ada karena anak-anak muda. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa mempersiapkan investasi dan juga tabungan agar meminimalisir masalah-masalah yang nantinya akan ada di hadapan kita dalam memulai suatu bisnis. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu dari materi YouTube yang kedua, terdapat 10 startup masa depan. Apa aja sih 10 startup masa depan? 10 startup masa depan, yaitu yang pertama ada Chatco. Chatco merupakan seperti platform chat, jadi di situ kita bisa mempermudah dalam bisnis melalui sebuah platform chat yang disediakan oleh Chatco. Lalu yang kedua ada Angon, yaitu investasi di bidang peternakan. Jadi bagi para kalian yang suka berternak atau berbudidaya, bisa menggunakan salah satu startup ini. Lalu yang ketiga ada Tesi, yaitu Tesi adalah aplikasi pendeteksi plagiarisme. Plagiarisme ini sangat berbahaya di mana banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab memplagiat bisnis atau materi kita. Jadi salah satu startup untuk meminimalisir adanya plagiarisme adalah Tesi. Lalu yang keempat ada Kolva. Kolva adalah marketplace sebagai penghubung antara turis dan juga tour guide. Jadi Kolva ini bisa untuk menghubungkan antara turis dan juga tour guide nih. Jadi antara turis dan juga tour guide ini bisa saling berkomunikasi melalui salah satu startup ini. Lalu yang kelima ada Habibi Garden. Habibi Garden adalah startup IoT atau Internet of Things, di mana memberikan data real time tentang kondisi tanah. Jadi bagi kalian yang jual beli tanah atau kalian yang istilahnya ingin membeli tanah, kalian bisa menggunakan salah satu startup masa depan ini untuk mengecek atau untuk melihat kira-kira sesuai nggak sih kualitas dengan harga yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada Meetcheng. Meetcheng adalah media sosial sebagai penghubung antar pemerintah, swasta, dan juga praktisi. Jadi bagi kalian yang suka dengan politik, kalian yang suka dengan yang berbau dengan pemerintah negara, kalian bisa menggunakan salah satu startup ini loh. Lalu selanjutnya ada Growpal. Growpal sendiri adalah penghubung investor dan budidaya laut. Nah, bagi kalian pencinta laut, bagi kalian pembisnis, calon entrepreneurship yang mau berkecimpung di dalam budidaya laut, kalian bisa menggunakan salah satu startup ini untuk menghubungkan antara investor dengan nantinya budidaya yang akan kalian jalani. Lalu selanjutnya atau yang terakhir adalah, maaf bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah Simba. Apa itu Simba? Adalah informasi pertanian untuk petani yang terhubung kepada beberapa platform. Jadi aplikasi atau salah satu startup ini adalah bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi pertanian yang nantinya pastinya akan diperuntukkan untuk para petani yang terhubung kepada beberapa platform yang telah tersedia. Lalu selanjutnya ada Hoki Arisan. Bagi kalian ibu-ibu, anak muda, ladies yang suka arisan, bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini mendukung kalian untuk bisa menjalankan aktivitas berupa arisan, di mana aplikasi ini berbentuk mobile yang kalian bisa gunakan dan pastinya jauh lebih gampang. Lalu yang terakhir ada yang namanya Synchro. Synchro ini adalah aplikasi penghubung yang digunakan untuk menghubungkan distribusi data seperti itu. Jadi bagi kalian yang memiliki keraguan terkait dengan akurasi data, bisa menggunakan aplikasi Synchro ini. Jadi kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah dari sekian banyak materi yang telah saya jelaskan, semuanya keterkaitan dengan teknologi, peran penting teknologi. Apa sih aplikasi pendukung untuk mencapai bisnis di era teknologi yang semakin maju, hingga problem di anak-anak milenial industri 4.0. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai anak muda, calon entrepreneur, calon pembisnis yang pastinya memiliki gagasan yang luas, memiliki ilmu yang jauh lebih banyak, kita memiliki ilmu dan juga bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin. Mari untuk berusaha menyiapkan bisnis sebaik mungkin dengan peranan IT dan juga dengan adanya melihat problem-problem di sekitar, sehingga kita bisa mencari solusi untuk jauh lebih memperbaikinya dengan memperhatikan beberapa startup yang telah berkembang di dunia, bahkan juga di sekitar kita. Jadi untuk kita, terutama saya juga, para pembisnis, calon entrepreneur, tetap semangat untuk menjalankan sebuah bisnis yang akan berlangsung. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.